saya mohon dengan hormat Pak Prasetyo kiranya berkenan membuka FGD dalam rangka penggalian informasi sosialisasi program dan kerjasama ini yang dilaksanakan di Desa Abudu agar berjalan dengan baik dan lancar. Harapkan mohon berkenan untuk dapat membuka ini. Dan kami mohon maaf nih Pak Datuk karena kami ini jam 8 yang seperti jadi Pak. Berdua itu jadi karena besok ditunggu ada secara nanti. Mungkin tidak terlalu tertolong. Mohon betul-betul dengan waktu yang ada kiranya dapat hasilnya itu dapat kita peroleh dengan sebaik. Saya pikir itu Pak Datuk, saya mohon berkenan Bapak membuka ini. Saya kiri dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose myself now, do it like it's only a day. We got a party for a lifetime, no we ain't stopping for the sunrise, and we don't care about the bad nights. If for a second I can feel like this, make me feel like this. Diberi tugas oleh Kepala Balai Desa KNKS yaitu bidang 1 wilayah Bungo untuk menyampaikan dan membantu memfasilitasi bapak-bapak di Randu Tipu yang berada di sekitar TNKS dengan teman-teman dari instansi TNKS agar nanti kita dapat menggali ibarat TNKS agar apa yang diinginkan masyarakat dan juga program yang ada di TNKS bisa sinkron sehingga akan mengurangi permasalahan konflik. Oke dong Pak? Jelas Pak? Konflik apa? Konflik tenuria. Mungkin di antara bapak ibu sekalian, Bapak Ibu ada yang sudah mengerti apa itu tenuria. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu Pak ya. Di sini saya adalah sebagai fasilitator Pak. Peran saya adalah fasilitator yang netral, tidak berada di TNKS maupun tidak berada di tempat Bapak, dan juga dari UPT yang saya tugaskan, yaitu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi kan. Saya netral untuk nama saya Hendrik Pangidon Alahab, SUT. Ini Pak, penelitian fasilitasi. Mungkin baca fasilitasi. Nah, ini contohnya saya pada saat melaksanakan fasilitasi di dusun Maisa Dukuh, ada kejaksaan, ada kepolisian dan sebagainya. Ada di bawahnya dan juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penandaan batas dulu Pak. Bagaimana bisa melaksanakan penandaan batas? Jadi poin masalah adalah permasalahan yang negatif. Sekarang yang negatif itu kita pindahkan ke arah yang positif Pak. Kita arah yang positif. Bagaimana caranya? Upaya peningkatan SDM masyarakat dan lapangan kerja. Akibatnya apa? Tidak terjadinya konflik teritorial antara pemerintah dengan masyarakat. Itu jalan cepat. Nah, kira-kira apa yang diinginkan masyarakat dalam hal ini? Tadi kan masalah. Sekarang apa yang diinginkan? Sudah bekerja ya, Bang ya? Waktu itu suasana barat jalan, hujan, becek,
motor bannya gundul, satu motor berdua, macam mana bisa sampai ke lokasi. Ayo tenang dulu, makan dulu ya, makan. Akhirnya baru berangkat baru bekerja. Alhamdulillah. Bagaimana Pak dengan persiapan panitia FGD yang sangat singkat dan waktu yang mepet, apalagi dengan keberangkatan Bapak yang mau ke Jakarta nih? Mengenai penilaian Bapak terhadap panitia, kesiapan panitia? Saya pikir sudah cukup bagus. Sudah cukup lah Pak ya? Jadi kelanjutan dari kegiatan FGD ini Pak, untuk biokarbon ini, yang didukung oleh dana biokarbon ini ke depannya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kegiatan yang didanai oleh Bank Dunia ini tujuannya itu yang pertama dia menekan. Jadi tujuan dari Bank Dunia dengan berikan program ini untuk dijalankan intinya jasa karbon Pak ya? Ya, Jasa karbon. intinya karbon. Dan itu menjadi concern dunia. Apakah itu KFV, apakah itu DCF, itu semua concernnya di karbon. Dan itu intinya apa? Intinya tidak ada kerusakan, tidak ada kesalahan. Berarti adanya ketergantungan dari negara-negara luar terhadap hutan hujan tropis kita Pak ya? Sebagian itu. Sebagian Pak ya? Jadi ketergantungan terhadap oksigen yang Bisa biasakan. diharapkan itu mempunyai peran besar. Jadi Bapak Ketua Panitia kita ini langsung dipimpin oleh Pak Kepala Seksi SPTN 2 Wilayah Bungo dengan dianggotai oleh Kepala Resor dan anggota Resor. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut, program ini berlanjut sehingga program yang dikucurkan oleh Bank Dunia tersebut Biokarbon Fund itu bisa berjalan dengan baik Pak. Amin, amin. Amin. Dan Itu harapan kita. ya, mungkin dari kegiatan kita yang walaupun cuma sehari ini bisa menampung dan menggali akar masalah. Bagaimana antusias masyarakat tadi menurut Bapak? Pertanyaan dari Ya, kita lihat dari jumlah yang hadir dulu ya. Nanti terkait dengan substansi, materi dan seterusnya nanti kita ada evaluasi. 100%. Nanti kira-kira program-program apa yang mereka inginkan bisa dibantu. Bisa mereka kerja. Programnya adalah penyediaan air bersih kan. Nah, itu sudah ada untuk kebutuhan. Begitu mereka minta, kita masukkan Pak. Kenapa? Pada saat mereka minta, paling-paling waktunya cuma sebentar. Cukup Pak, saya cari informasi dulu Pak dari masyarakat. Goodbye Pak, kami sudah mengerti Pak. Sudah ada yang dibutuhkan Pak. Nah, jangan sampai kita terlambat. Itulah Pak. Nah, demikian mungkin materi yang saya fasilitasi. Mohon apa yang diinginkan catat. Kalau sudah apa nanti mungkin ada untuk dari pihak NKS yang bisa dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan program ke depan. Saya harapkan juga pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Nah, beberapa hal yang bisa kami sampaikan barangkali Pak. Yang pertama adalah problem-problem yang sudah disampaikan oleh Pak Hendrik tadi, kita sudah tahu bersama. Misalnya kita ada wilayah administrasi Desa Rantofiku yang ada aktivitas pembukaan lahan misalnya seperti itu. Nah, itu mau nggak mau kan harus diselesaikan. Peran besar masyarakat yang kita bersama adalah ini sananya bagaimana gitu. Kan kita tahu nih yang di sana kan kalau nggak salah mungkin sebagian besar itu caranya bagaimana. Memang ada cara misalnya ya secara tetap kita melibatkan mereka dalam proses rehabilitasi misalnya. Tetapi itu kan prosesnya harus ada nanti duduk bersama kita semua gitu. Sehingga tidak ada gejolak lah. Nanti kira kita ngasih izin itu kenapa saya nggak bikin buka lahan berarti gitu kan. Padahal tidak seperti itu maksud kita. Maksudnya adalah bahwa kita ingin menyelesaikan terkait dengan masalah-masalah yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua barangkali Bapak-bapak di desa ini ada aktivitas atau ada kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan, misalnya
tidak kayu Pak, tapi ini tidak berbasis kayu, tidak megang ya. Misalnya apakah ada yang memanfaatkan rotan, misalnya kalau ada, apakah ada yang memanfaatkan madu ya, madu sialang, apakah ada, kalau memang ada nanti bisa kita diskusikan bagaimana proses berikutnya seperti itu. Karena kita di Sungai Telang juga sudah mencoba Pak. Karena kita dengan teman-teman desa itu kita masuk dalam kawasan hutan itu melakukan kegiatan identifikasi. Ternyata ada pohon-pohon yang memang menjadi tempat untuk madu singgah di situ, yang beranak di situ dan bikin madu, dan itu bisa oleh masyarakat bermanfaat. Tidak ada masalah tapi proses kerjasamanya yang kemudian juga barangkali nanti ada kegiatan, kalau misalnya kegiatan perbaikan ekosistem atau kegiatan rehabilitasi dalam bahasa biasa. Nah, upaya-upaya itu barangkali Pak, mohon nanti kalau misalnya teman-teman kami, Bapak nanti kalau seperti sini, Pak Sapi, Pak Johan, kemudian Pak Berani, kalaupun nanti misalnya beliau berkunjung ataupun silaturahmi di sini itu dimasukkan, ada masukan lah, nggak masalah untuk diskusi bersama. Atau kalau misalnya bapak-bapak main ke Bungo, kalau berkenan singgah ke kantor kami, barangkali ada yang sudah tahu kantor kami, walaupun kecil tapi insya Allah ada terus Pak orangnya Pak. Kalau di Bungo itu, nah kemudian kantor ini kan kantor beliau yang kepala resort ini kan ada di Sungai Telang. Ini cukup jauh lah, mendingan main ke situ. Mungkin itu Pak ya yang bisa kami tambahkan terkait dengan apa yang kita laksanakan kegiatan di sore ini. Demikian. Pada sore ini juga saya perkenalkan diri saya, nama saya Daniel Purba, Resor Bungo, dan Pak Johan, Pak Tabrane, dan Pak Saksi. Jadi ini ada dibuat Datuk Rio semacam masukan ya Pak Datuk Rio ya, permintaan dari masyarakat. Jadi ini kalau dari Desa Rantotipu kita sudah ada satu, itu namanya Pak Suwardi. Mana Pak Suwardi? Pak Suwardi sudah kita berdayakan mulai Januari 2022 kemarin, itu sudah resmi resmi ada SK dari jadi kemungkinan Datuk Rio nanti kalau kita sudah ada namanya berkomitmen sepakat bahwa kita Desa Rantotipu berkomitmen untuk melestarikan kawasan Taman Nasional. Dari dulu saya pikir memang antusias lah, banyak membantu kita dari dulu sampai sekarang juga begitu. Mudah-mudahan kedepannya lebih apa lagi Datuk Rio. Jadi nanti seperti yang bilang Pak Igno tadi, kita mencoba kalau memang kita sudah komitmen bisa melaksanakan itu, pelestarian itu, ada apa, bagaimana imbalannya kan itu. Kita bukan iming-iming Pak. Jadi nanti di tingkat desa bisa rapat lah bagaimana kita ini untuk menjaga kawasan Taman Nasional ini. Karena Taman Nasional Kerinci Sebelat ini adalah merupakan sumber air kita di hulu. Jadi kalau misalnya Taman Nasional tidak dijaga di hulu, itu asli itu backgroundnya itu adalah Gunung Tujuh. Itu sungai yang di hulu itu mengalirkan ke sini. Sungai apa namanya ini Datuk? Batang Tebu. Itu dari situ sungainya. Jadi kalau di dalam kawasan ternak seperti itu Pak, sudah masih bagus itu. Bagus benar, itu bukan dibuat-buat itu foto terakhir itu. Peserta di sini mohon dukungannya, bantuannya untuk dalam pengamanan pelestarian kawasan TNS. Tanpa Bapak kami tidak mampu Pak, terus terang aja. Jadi itu yang kita harapkan Pak. Kami hanya bertugas 4 orang ini, apalah, karena seperti Pak Itno bilang tadi itu, wilayah kami itu bukan hanya Desa Rantotipu. Tapi ada desa-desa yang lain sampai 3 kecamatan gitu kan. Tidak tersambung. Jelas pertama itu untuk warga masyarakat Dusun Rantotipu dulu. Di sini kita banyak sekali peluang. Itu ada dari
pihak TNKS dan Polhut di sini. Kemudian kemarin ada LH. Itu untuk dusun kita ini, kalau kita bisa menjaga kelestarian hutan kita ini, banyak sekali bantuan asal kita mengusul. Syarat kemarin kalau di LH, tolong jaga hutan di sekitar dusun kita ini, itu di luar kawasannya. Nah, itu kemarin saya udah tanya, bisa nggak kami minta infrastruktur untuk pembangunan jalan atau bangun apa? Bisa, dengan catatan jaga hutan. Nah, jadi harapan kita semua di Dusun Rantau ini, apalagi saya sebagai Rio di sini, marilah kita bersama-sama untuk menjaga hutan ini, jangan lagi ditebang di sini, di keliling hutan dusun kita ini. Kalau bisa, saya mohon. Gimana caranya? Karena apalagi dusun kita ini adalah di bawah, dikelilingi oleh bukit-bukit. Kalau seandainya ditebang semua keliling ini, dusun ini longsor, hancurlah dusun kita ini. Kalau sempat ditebang seberangku semua longsor, air itu akan naik ke dusun ini. Dia nggak akan lewat lagi ke sana karena ini udah tertutup oleh batu-batu dari yang turun dari dari bukit itu. Jadi marilah kita mempunyai kesadaran kebutuhan kita di sini. Ini dusun kita. Kita jaga dusun kita. Kalau bukan kita yang jaga, nggak mungkin orang dari Kabupaten sana yang jaga dusun kita di sini. Siapa yang jaga? Ya kita. Jadi kalau dengan kita jaga hutan ini tadi, saya ulang lagi, kita bisa minta bantuan itu 5 tahun ke depan sampai 2027 kalau nggak salah. Itu kemarin waktu di sini LH itu. Jadi mulai tahun ini kita bisa kan masukkan proposal kita untuk apa yang kita ingin bantuan. Bantuan bibit boleh, asal dengan bibit sawit itu kemarin. Nah itu mungkin dari Bapak Pohon mungkin sama aja ya, karena dia dari biokarbon fund itu semua pembiayaannya. Jadi kita sama-sama lah kalau ingin dusun kita ini maju, ya kita dukung apa yang di program oleh pemerintah, kita dukung, kita pun bisa dapat imbalannya. Kalau kita tidak mau dukung, nanti pun di sini akan dicek langsung itu dia lewat satelit. Kalau memang dusun kita udah nggak sesuai lagi kriterianya, kita ngaju proposal atau nggak keluar. Nah jadi itu, jadi kita lestari hutan kita, insya Allah kita dapat imbalannya. Itu imbalannya. Apa yang kita inginkan, yang kita aju proposal, insya Allah akan cair. Itu mereka bilang kemarin. Mungkin termasuk juga di sini ya Pak ya. Nah, sama aja sebenarnya. Kita kalau yang ini kita lestarikan hutan TNKS. Kalau yang LH lestarikan hutan keliling dusun kita di luar kawasan. Nah, kemudian saya harapkan tadi untuk saya minta untuk air bersih tadi, karena di dusun kita ini sangat diharapkan untuk kebutuhan air bersih. Karena air di Petang Tebo kita terus terang aja, mungkin untuk kebersihannya mungkin udah kurang kurang terjaga, karena banyak sekali yang masih di sini yang kita ke sungai untuk, karena di kita di sini belum belum lengkap semua di rumah kami ini. WC-nya mungkin belum lengkap semua, jadi banyak yang ke sungai, mau buang hajatnya. Jadi untuk kebersihan airnya mungkin udah nggak kalau untuk air minum. Kalau untuk mandi mungkin masih bisa lah. Nah kemudian kadang airnya keruh. Kalau pas kayak banjir sekarang ini, masyarakat kami Pak, kalau tidak ada sumur yang dibikin oleh masyarakat di sini, mungkin nggak bisa minum kami karena airnya keruh kayak itu. Nah jadi itu yang sangat kami butuhkan untuk kebutuhan air bersih di sini. Nah, jadi saya minta lagi sama masyarakat saya, tolong kita jaga hutan kita sama-sama kita saling mendukung pemerintah program yang diprogram oleh pemerintah. Saya rasa kita bisa, asal kita mau. Saya rasa cukup untuk rapat untuk yang saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada yang disampaikan oleh Bapak silakan. Cukup tidak. Demikian tadi Bapak sekalian terkait dengan materi diskusi yang kita laksanakan pada sore hari ini. Mohon maaf apabila di dalam membawakan, kemudian di dalam dalam berinteraksi ada yang tidak berkenan di hati Bapak sekalian. Kami atas nama Ketua Panitia mohon maaf yang sebesarnya, dan
acara ini secara resmi dengan mengucapkan alhamdulillah dinyatakan